Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Raimundus Davix Ariano, Muhammad Farhan Abdillah, Beni Aprialdi Nainggolan, Yudi Hardiansyah, Yuli Kristina Lingga, Jayanti Indriani, dan Yosua Asimarmata akan membahas teori belajar classical conditioning, teori Pavlov. Berikut adalah sedikit biografi mengenai Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia tahun 1849. Beliau meninggal pada tahun 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Ivan Petrovich Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning. Belajar merupakan suatu proses perubahan yang cenderung permanen, yang berasal dari pengalaman. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Conditioning klasik. Unconditional stimulus. Sesuatu yang secara otomatis alamiah tidak dikondisikan akan memicu sebuah respon. Contohnya, ketika Anda mencium aroma makanan favorit Anda, seketika muncul rasa lapar. Dalam hal ini, aroma makanan adalah unconditional stimulus. Yang kedua, unconditional response. Respon yang tidak dipelajari muncul secara alamiah sebagai respon terhadap unconditional stimulus. Contohnya, rasa lapar yang muncul adalah sebuah unconditional respon. Yang ketiga, conditional stimulus. Awalnya adalah stimulus netral. Setelah dipasangkan dengan aroma makanan atau unconditional stimulus, menjadi memicu sebuah lapar atau conditional respon. Suara sendok yang dipukulkan kepada mangkok adalah conditional stimulus. Yang keempat, conditional respon merupakan respon yang dipelajari terhadap stimulus yang awalnya netral, rasa lapar atau conditional respon ketika mendengar suara sendok. Berikut terdapat gambar eksperimen pada anjing yang dilakukan Pavlov pada teorinya. Pada gambar pertama menjelaskan tentang before conditioning, yaitu ketika anjing diberi makan, seekor anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur, walaupun tanpa ada pengkondisian sebelumnya. Kemudian pada gambar kedua, juga masih pada tahapan before conditioning, yaitu ketika seekor anjing dibunyikan sebuah bel, maka anjing tersebut tidak merespon dan tidak mengeluarkan air liur. Gambar ketiga yaitu tahapan daring conditioning. Disinilah menggambarkan keadaan bahwa ketika anjing dibunyikan sebuah bel disertai sebuah makanan, maka anjing akan mengeluarkan air liurnya. Gambar terakhir adalah tahapan after conditioning, yaitu ketika tahapan during conditioning dilakukan berulang kali, maka ketika dibunyikan sebuah bel tanpa disertai sebuah makanan, anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur. Oke, bagaimana hasil eksperimen Ivan Pavlov? Kita akan tahu eksperimen Ivan Pavlov. Dari hasil eksperimen yang dilakukan pada anjing itu, Pavlov berkesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapatkan latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks. Yang pertama yaitu refleks wajar, unconditioned reflex, keluar air liur ketika melihat makanan, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari. Yang kedua, conditioned reflex, yaitu keluar air liur karena menerima terhadap suatu bunyi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Diharapkan
nantinya kita akan bisa belajar lebih dalam tentang teori Pavlov secara bersama-sama. Salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih.